Dari apa yang bisa kita lihat di berbagai media ya, kita bisa menyaksikan bahwa program pembangunan di Jakarta itu tidaklah signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik tentunya untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan dari kinerja Anies Baswedan. Selamat. Saya lagi pasang laserdisc yang isinya doa-doa. Biar hati makin mantap. Malah jadi takut. Karena Anies Baswedan terus-menerus berkeliaran cari dukungan. Aduh. Saya jujur ya, takut nih kalau Anies beneran jadi presiden di Indonesia. Kenapa begitu? Karena saya belajar dari apa yang dia lakukan di Jakarta, semakin gak jelas. Gak jelas dalam menangani segala problema yang sifatnya substansif di Jakarta. Namun Anies terlihat begitu pede di berbagai media untuk mengangkat Jakarta dengan isu-isu yang dia anggap sebagai keberhasilan dia waktu dia jadi gubernur. Tapi jujur ya, menurut saya sih ya itu hanya sebuah polesan make up aja. Pinter-pinter timnya dia untuk membuat kosmetik tentang keberhasilan Anies sebagai gubernur. Benar nggak? Nah, disclaimer dulu ya ini. Jangan sampai salah paham. Saya saat ini nih tidak dalam posisi untuk memprovokasi. Tapi saya hanya membeberkan beberapa fakta dan data yang menurut saya adalah sebuah ketidakprofesionalan seorang Anies dalam menjalani perannya sebagai gubernur. Jadi ini adalah sebuah pendapat pribadi yang sifatnya membangun kewarasan publik. Agar apa yang terjadi di Jakarta tidak perlu terjadi pula di Indonesia. Dari apa yang bisa kita lihat di berbagai media ya, kita bisa menyaksikan bahwa program pembangunan di Jakarta itu tidaklah signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik tentunya untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan dari kinerja Anies Baswedan. Dulu dari dia masih jadi gubernur sampai masa kepemimpinannya habis, memanglah sangat terlihat bersifat kosmetik atau cuma memoles keindahan. Namun minim kemajuan yang signifikan. Itu tuh sama aja kayak semburan komedo. Nah. Setidaknya ada beberapa yang bisa saya ungkapkan di sini sebagai sebuah paket kemunduran di Jakarta. Yang pertama, transparansi anggaran. Yang kedua, penuntasan banjir. Yang ketiga, program uang muka atau DP rumah 0% atau 0 rupiah. Yang keempat, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta. Yang kelima, program untuk UMKM. Dan keenam, laporan Formula E. Hal-hal yang saya sebutkan di atas sudah juga pernah diulas di berbagai media online. Yang pertama ya, mengenai transparansi anggaran, pernah diungkapkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, bahwa dia hanya melihat anggaran yang sifatnya general atau disebut sebagai pagu anggaran. Tidak terlihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan. Itu ada tuh di pemberitaan. Yang kedua, terkait pengendalian banjir. Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat. Anies justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan. Misalkan grebek lumpur ya. Dan juga sumur resapan. Begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan. Padahal program naturalisasi atau normalisasi sudah didukung anggaran dan disahkan oleh DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI tentunya. Besarannya kurang lebih besar 2 triliun rupiah.
Itu selama Anies menjabat nggak ada kabarnya. Oke, yang ketiga terkait DP 0% dengan target saat kampanye mencapai sebesar 250.000 unit. Namun hingga kini baru mencapai sekitar 1.500 unit. Belum mencapai target yang jelas. Jadi nggak sampai angka 1%. Bahkan kalau kita ingat-ingat ya, itu target DP 0% tuh sempat ingin diturunkan Anies menjadi 29.000 unit lah sekitaran itu. Ngeri ya, jauh banget bedanya. Nah yang keempat, soal kelanjutan fase kedua proyek LRT Jakarta yang juga belum ada sesuai nih dengan apa yang direncanakan. Akhirnya kita harus bertanya, bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta pada saat itu? Karena sampai dia nggak menjabat lagi, nggak ada jalan keluar. Bingung kita, nggak tuntas. Yang kelima, soal program UMKM dengan target OKOC menciptakan 200.000 wirausaha. Anies mengklaim pada saat sekitar Maret ya 2022 ada data 285.000 pendaftar OKOC. Artinya secara kertas sudah melampaui target. Tapi kalau diteliti lebih dalam, itu adalah yang mendaftar aja, bukan yang mendapatkan akses permodalan. Ya karena itu anggota dewan dari PSI tersebut ya mengatakan bahwa data yang mendapat akses modal mendapatkan akses modal itu cuma 6.000 pendaftar. Jauh banget. Yang keenam, soal laporan penyelenggaraan balapan Formula E. Dalam pemberitaan di berbagai media online dikabarkan DPRD belum juga menerima laporan tersebut sampai dengan Anies sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi belum diketahui nih apakah acara tersebut itu dapat untung atau malah buntung. Nah, sejak muncul Anies ya sebagai calon Gubernur DKI bersama Sandiaga Uno pada saat itu, sosok Anies Baswedan ini memang berhasil membius sebagian masyarakat Jakarta yang lantas terpesona sama ex-Mendikbud Pencatan. Selain seagama, dianggap santun dan mulutnya dianggap lebih bersih. Kemampuan olah kata juga memikat para pemilihnya. Akhirnya sebanyak 58% warga sepakat dan sedikit nekat ya memilih Anies sebagai pengganti Ahok. Pengganti ya, bukan penerus. Baik lagi kalau penerus ini nanti biasanya punya kualitas yang minimal setara dan hasil kerjanya nggak kalah bagus dengan sosok yang diteruskan jabatannya. Kalau pengganti, kadang ya bisa lebih baik sih. Tapi yang satu ini kok malah jauh berbeda ya. Kalau dilihat dari cara kerja, hasil kerjanya. Aduh, lantas kenapa sebagian orang, ya termasuk saya, jelas tidak akan mendukung Anies menjadi sosok pemimpin negara. Entah di 2024, 2029, atau kapanpun. Ya nggak akan lah kalau saya. Ya karena apa? Selain fakta bahwa Anies nggak mampu kerja berdasarkan dengan apa ya fakta dan data sebagai Gubernur DKI yang kita saksikan. Salah satu alasan utamanya adalah saya ngeri melihat sebagian orang atau kelompok yang ada di lingkaran pendukung Anies. Lihat aja track recordnya selama dia di Pilgub DKI Jakarta. Betapa menyeramkan cara yang dipakai buat memenangkan kursi sebagai DKI 1. Yang menjadi semacam simbol perjuangan mereka untuk melawan sosok double minority seperti Ahok. Pada saat itu ya, sosok Jarot yang jelas Islam dan berasal dari suku Jawa pun ikut dia kena imbasnya. Misalnya nih ya, ketika dulu Jarot ditolak masuk ke suatu daerah, bahkan kabarnya diteriaki dan diusir saat habis sholat. Ini apa-apaan caranya kayak gini? Kok ranah agama? Masuk-masuk ke politis sih. Ini udah kebablasan kalau kayak gini. Apalagi kita juga belum mendengar atau membaca berita pendukung garis kerasnya Anies nih
minta maaf secara terbuka atas strategi politik mereka. Terutama soal penggunaan ayat dan mayat. Yang jelas sudah menorehkan tinta hitam dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Di negara yang kita cintai pada saat Pilgub 2017 lalu. Kenapa mereka gak mau minta maaf? Karena jelas kalau mereka minta maaf, mereka tahu itu akan menjatuhkan citranya Anies. Walaupun mereka tahu mereka salah, tapi nggak bakal minta maaf. Justru mungkin mereka berpikir lebih baik yang les aja. Kalau cara-cara seperti ini dibawa ke level nasional, bisa dibayangkan. Sungguh mengerikan, ya kan? Membayangkan potensi kerusakan yang bisa terjadi kalau sampai Anies mendapatkan tiket dan namanya terverifikasi sebagai salah satu kandidat Capres 2024 nanti. Meskipun mungkin masih ada ya sedikit pendukungnya tuh yang mendukung dengan cara normal, pasti ada. Tapi apakah berani menentang cara-cara pendukung militan seperti yang dilakukan di Pilgub 2017 lalu? Ini mungkin ya. Balik lagi ke fakta selama Anies memimpin DKI Jakarta. Anies itu bukannya terbang tinggi, tapi justru senang terbang yang rendah-rendah aja. Misalnya merendahkan target pekerjaan agar tidak menjadi beban gitu. Juga merendahkan prestasi gubernur sebelumnya karena Anies merasa pekerjaannya lebih hebat. Lebih jumawa jadinya nantinya. Ya sekedar contoh ya tentang DP 0% lagi nih ya, atau DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah atau 0% udah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD di tahun 2017-2022. Nah, Gubernur Anies pada saat itu menargetkan akan membangun sekitar 250.000 unit rumah. Karena peminatnya kurang, gara-gara harga yang masih kemahalan, kemudian direndahkan jumlah unitnya. Ketika usulan belum disetujui DPRD, diturunkan lagi, gara-gara katanya terdampak COVID-19. Sampai Anies akhirnya selesai di 16 Oktober lalu, nggak jelas targetnya itu tercapai atau enggak. Nggak cuman soal rumah DP 0 rupiah atau 2%. Program OKOC yang digagas pada zaman bersama Sandiaga Uno, targetnya juga direndahkan. Dari semula akan mencetak sekian banyak wirausaha baru, itu jumlahnya direndahkan juga. Tapi kenyataannya, sampai Anies tinggalkan balai kota, itu hanya ada ribuan orang saja yang mendapatkan akses permodalan, atau sekitar 0,03% dari target. Begitu juga kompleks WTS Kalijodo yang sudah pernah berhasil dibabat habis oleh Gubernur Ahok dan dijadikan taman tempat bermain para kaula muda. Oleh Anies ini ditelantarkan sehingga kembali kayak katanya sih menjadi tempat prostitusi dan hiburan malam seperti dulu lagi. Ini kan sama aja, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang menjadi lebih baik. Kampung akuarium di Pasar Ikan Jakarta Utara pada April 2016 digusur oleh Gubernur Ahok. Rencananya akan dibangun sebuah speed pile agar air laut tidak masuk ke daratan. Tapi dengan alasan demi rasa keadilan, ya kan, untuk memenuhi janji kampanye, kampung akuarium dibangun kembali menjadi rumah susun pada 2019. Aduh. Yang paling rame, yang sampai makan korban anggota DPRD adalah pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Kata Ahok, lewat proyek itu berpotensi Pemprov DKI memperoleh retribusi sampai 48 triliun. Tapi oleh Anies dihentikan pembangunannya. Ironisnya, pada Pulau G diam-diam IEB-nya dikeluarkan dan pembangunan berlanjut sama sekali tanpa retribusi 15%. Retribusi yang dulu diusulkan Ahok belum sempat dieksekusi karena raperdanya ditolak DPRD. Tahu-tahu
M. Sanusi ditangkap KPK gara-gara terima suap 1 miliar. Anies sebagai antitesanya Jokowi dan Ahok selalu mencoba bikin kebijakan yang berlawanan. Sudah menjadi sebuah rahasia umum, ya. Normalisasi Kali Ciliwung itu pernah ditegur oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ya, malah Gubernur Anies balik ngajak debat. Dengan sedikit geram nih Pak Menteri hanya bisa menjawab, "Aku tidak dididik untuk pinter berdebat." Nah, jika dikomparasi ya dengan jejak-jejak kinerjanya selama 5 tahun di balai kota, semua itu hanya omong kosong belaka. Selama kita masih melihat kondisi begini di lingkaran pendukungnya ya orang-orang yang pada bermain agama, kelompok radikal yang beraliran keras, dan menjadikan Anies sebagai sosok yang nantinya bisa mereka domplengi untuk mengubah tatanan negara ini, yang selalu diutarakan mengarah pada khilafah, maka lebih baik sampai selamanya siapapun sosok yang didukung oleh kelompok model begini, nggak usah kita pilih. Betul nggak? Ya termasuk Anies Baswedan kalau didukung sama kelompok itu. Kita bisa belajar bahwa rakyat Indonesia khususnya yang ada di Jakarta sudah salah memilih pimpinannya. Kesalahan ini harusnya jadi pelajaran agar kerusakan atau ketidakmajuan yang terjadi di Jakarta ini tidak makin besar skalanya. Sudah lihat kan betapa istilahnya berosotnya Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur terbodoh versi Google. Kalau kalian waras, artinya kalian tidak mungkin memilih Anies Baswedan yang yang kalau kata Google tuh gubernur terbodoh. Jangan sampai Indonesia hancur karena kita salah coblos. Jangan. Oke lah. Kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.